Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya tidak pernah bosan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Amin. Nah, oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tematik yaitu pelajaran IPS ya. Tentang apa? Ya, tentang hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, sebelum belajar seperti biasa ya, kita membaca doa terlebih dahulu dari rumah masing-masing. Baiklah, setelah kalian membaca doa, kita simak pelajaran baik-baik yuk. Yuk, oke. Kali ini Ibu akan membahas tentang apa sih kondisi alamiah yang ada di Indonesia itu dan apa sih hubungannya dengan manusia. Nah, kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya itu memiliki hubungan timbal balik ya. Jadi saling keterkaitan, jadi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, hubungan inilah yang mengakibatkan manusia itu memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayahnya ya. Jadi sesuai dengan kondisi geografinya. Misalkan orang yang ada atau orang yang tinggal di daerah dataran tinggi itu pekerjaannya seperti apa, gaya hidupnya bagaimana, dan lain-lain. Orang yang tinggalnya di dataran rendah itu mempunyai pekerjaan seperti apa dan keadaan alamnya itu seperti apa. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Oke, baiklah. Yang pertama adalah kondisi geografis di Indonesia itu terdapat dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, siapa yang tahu apa itu dataran tinggi? Siapa yang tahu dataran rendah itu apa? Dan yang terakhir adalah siapa yang tahu apa artinya pantai? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah tempat yang terletak di daerah yang tinggi memiliki ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut ya. Nah, jadi relief daratan dengan banyaknya pegunungan dan perbukitan menyebabkan Indonesia itu memiliki kesuburan tanah vulkanik dan udara yang sejuk serta alamnya yang indah. Jadi di dataran tinggi itu udaranya itu sangat sejuk dan dingin. Oke, dataran tinggi itu disebut juga plateu, PLATEU, atau nama lainnya adalah plato ya, plato, diingat-ingat ya. Karena luar area yang cukup luas pada daerah puncak dataran tinggi ya, itu namanya disebut plato. Dataran tinggi itu terbentuk dari hasil sedimentasi dan erosi ya. Dapat juga terbentuk dari bekas kaldera yang tertimbun material dari lereng gunung. Nah, dataran tinggi tadi ketinggiannya itu berarti terletak di antara 700 sampai 800 mdpl ya, atau meter di atas permukaan air laut. Kemudian di tempat dataran tinggi itu sangat melimpah sumber daya alamnya ya. Jadi biasanya masyarakat itu yang tinggal di dataran tinggi itu memanfaatkannya sebagai mata pencaharian seperti apa? Ya, seperti beternak atau menanam padi. Kemudian ada juga yang menanam berbagai jenis sayuran dan jenis perkebunan lainnya ya. Contohnya ada kebun teh ya, kebun kopi dan lain-lain ya. Dan tentunya materi ini sudah pernah dijelaskan pada tematik yang sebelumnya ya. Jadi ini hanya mengulang. Oke, baiklah. Ada juga ya masyarakat Indonesia yang berada di dataran tinggi itu bekerja di perkebunan sebagai pemetik daun teh
ya. Jadi ada banyak kebun teh, lalu masyarakatnya biasanya bekerja sebagai pemetik daun teh, berarti petani kebun ya. Ada pula masyarakatnya yang bekerja di perkebunan sayuran sebagai pemetik cabai dan lain-lain ya. Masih banyak pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Nah, sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi itu berarti berprofesi sebagai petani ya, namanya petani kebun. Ada juga yang memiliki banyak sekali hewan ternak. Nah, berarti disebutnya apa? Disebutnya mereka bekerja sebagai peternak sapi. Oke, baiklah, lanjut ya, masih di dataran tinggi. Dataran tinggi di beberapa daerah itu juga dijadikan sebagai objek wisata loh. Ya, jadi masyarakat di situ itu memanfaatkan sebagai penyedia jasa pariwisata di daerah tersebut. Kemudian masyarakat di sana juga menyediakan jasa penyewaan transportasi. Contohnya misalkan ada satu tempat wisata di daerah dataran tinggi. Nah, tidak bisa dijangkau oleh kalian. Jadi misalkan kalian ke sana naik mobil tapi tidak bisa membawa mobilnya sendiri. Nah, ada jasa transportasi yang membawa kalian sampai menuju ke puncak atau menuju ke tempat wisata tersebut. Nah, makanya masyarakat menyediakan jasa penyewaan transportasi yang contohnya seperti apa? Ada mobil, ada kuda, dan ada juga motor. Kemudian di daerah dataran tinggi tersebut memiliki keindahan alam yang sangat bagus dan tentunya udaranya sejuk ya. Oke, itu tadi gambaran mengenai dataran tinggi ya. Sekarang lanjut ke pegunungan. Nah, siapa yang pernah ke pegunungan? Pegunungan itu merupakan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Jadi kumpulan dari beberapa gunung namanya pegunungan dan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Oke. Kemudian untuk di daerah pegunungan sendiri masyarakatnya itu pekerjaannya apa sih, Bu? Ya, pekerjaannya ada yang petani dan tentu saja ada yang kerjanya itu di perkebunan sayur, perkebunan bunga dan lain-lain ya. Di daerah pegunungan ada masyarakat yang menyediakan jasa pembawa barang-barang pendaki menuju ke puncak gunung. Jadi ketika kalian mendaki gunung, suatu saat kalian besar, kalian ingin mendaki gunung, itu ada orang yang bekerja menyediakan jasa pembawa barang-barang pendaki menuju ke puncak ya. Di berbagai tempat wisata banyak masyarakatnya yang menyediakan tempat penyewaan villa dan sebagainya ya. Jadi di pegunungan tersebut ada juga tempat penyewaan villa untuk bermalam atau istirahat ketika sedang berwisata. Di pegunungan terdapat kebun apa saja? Ada teh, ada cengkeh, ada pala, dan ada kebun sayur atau kebun buah-buahan. Seperti itu ya. Dan juga ada yang memiliki peternakan. Jadi masyarakat di sana itu biasanya bekerja sebagai peternak. Misalnya mereka memelihara ternak sapi ya. Jadi mereka bekerja sebagai peternak gitu. Lanjut, sekarang kita menuju ke daerah dataran rendah. Nah, di daerah dataran rendah itu ketinggiannya itu berkisar atau antara kurang lebih 0 sampai 200 meter ya. Apa sih pengertian dataran rendah itu? Nah,
Dataran rendah adalah suatu daerah datar yang ketinggiannya relatif rendah ya, yaitu tidak lebih dari 200 meter atau di bawah 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah juga biasa dikenal dengan istilah dataran aluvial ya, itu nama lain dari dataran rendah. Umumnya daerah dataran rendah itu dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk ya. Dan juga masyarakat setempat itu biasanya mendirikan pabrik, membangun gedung, dan membangun jalan raya. Kenapa pabriknya dibangun di dataran rendah? Karena tempatnya yang datar. Di Indonesia, daerah dataran rendah itu merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam ya, dan cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis dan lainnya ya, banyak sekali. Dataran rendah memiliki curah hujan yang cukup tinggi ya. Suhunya di dataran rendah itu sekitar 23 derajat sampai 28 derajat. Dataran rendah itu juga muncul akibat adanya sedimentasi sungai. Jadi proses sedimentasi ini membuat tanah di dataran rendah itu menjadi sangat subur. Maka dari itu cocok untuk daerah pertanian ya. Kemudian tanaman apa yang cocok di daerah dataran rendah? Yaitu ada kelapa, ada padi, ada tebu dan jagung. Nah, itu tadi tentang dataran rendah ya. Oke. Kemudian ada juga dataran rendah itu dia tempatnya itu letaknya berbatasan antara pantai dan hilir ya, gitu. Dataran rendah juga dijadikan tempat tinggal termasuk kawasan yang sangat padat penduduknya ya, beda dengan daerah pegunungan. Kalau di dataran rendah pemukimannya biasanya saling berdekatan rumahnya. Kalau di dataran tinggi biasanya menyebar. Jadi dari rumah satu ke rumah yang lain itu jaraknya sangat jauh. Oke, baiklah. Sekarang lanjut ya ke pantai, yaitu tentang pantai. Apa sih pantai itu? Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Nah, penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan ya, karena daerahnya tempat tinggalnya itu dekat dengan laut. Nah, bentuk permukaan pantai itu tidak selalu tetap ya, tapi mengalami perubahan karena faktor manusia, gelombang arus, dan pasang surut. Menurut bentuknya, pantai juga dibagi menjadi 4 macam. Ada yang namanya pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Pantai terbentuk karena penyusutan air laut dan endapan dari sungai menuju lautan ya. Dan pantai juga dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik sebagian penduduk yang bekerja sebagai pengrajin dan penjual jasa ya. Karena di situ ada penjual jasa yang membantu para wisatawan menuju ke daerah pantai tersebut. Jadi biasanya juga menyewakan jasa transportasi gitu. Nah, kemudian kalau untuk pengrajinnya biasanya dia memanfaatkan kerajinan yang berasal dari hasil laut ya, seperti membuat kerajinan dari kerang yang ada di laut atau pantai ya. Kemudian karena pantai juga dekat dengan laut, masyarakatnya memanfaatkan sebagai mata pencaharian
dengan cara menjual makanan dan minuman. Kemudian juga ada penyewaan hotel atau villa juga ya. Dan tentunya sebagian besar masyarakatnya itu atau mayoritas itu bekerja sebagai nelayan gitu. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kondisi geografis dengan aktivitas penduduk di Indonesia yang berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, Bu Yun minta maaf ya. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.